Selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa menarik menurut saya. Betul sekali. Kita akan coba bedah pemikiran seorang tokoh dari awal abad ke-20. Booker T. Washington. Tepat. Sumber kita ini kumpulan pidato mingguannya ke mahasiswa di Tuskegee Institute yang judul bukunya Membangun Karakter. Jadi kita mau coba gali bareng ya nasihat-nasihatnya yang usianya udah 100 tahun lebih tapi ternyata masih relevan banget buat kita sekarang. Masih kena banget. Pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya fondasi hidup yang sukses dan berarti? Menurut Washington, semuanya dimulai dari hal paling dasar. Cara kita melihat dunia. Itu dia. Tepat. Dan ini bukan sekedar omongan motivasi kosong loh. Konsep pertamanya aja langsung menohok. Dia menyebutnya dua sisi kehidupan. Dua sisi kehidupan, oke. Dia bilang, hidup ini punya sisi terang sama sisi gelap. Dan kita yang milih mau berdiri di sisi mana. Jadi ini pilihan ya, bukan takdir. Pilihan. Orang yang pesimis, yang hidup di sisi gelap, itu kerjanya cuma cari-cari salah aja. Dia kasih contoh, bahkan di pagi yang paling indah pun, si pesimis ini bakal ngeluh. Selalu ada aja celahnya ya. Selalu. Dia bakal bilang, rumputnya basah kena embun. Selalu ada yang salah. Iya. Sementara yang optimis kebalikannya. Kebalikannya total. Orang optimis yang milih sisi terang, bahkan di hari paling mendung dan suram pun, dia masih bisa nemuin sesuatu buah disyukuri. Oke. Mungkin dia akan bilang, syukurlah hujan, tanamanku jadi seger. Ini pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Dan pilihan inilah, kata Washington, yang jadi bata pertama buat bangun karakter. Orang yang konsisten milih sisi terang itu, orang yang kuat pikirannya, hatinya, dan tujuannya. Saya suka banget cara dia membingkainya sebagai sebuah pilihan. Soalnya kan di zaman sekarang dengan banjir berita buruk, media sosial yang sering negatif, Betul. rasanya gampang banget ya kita keseret ke sisi gelap itu. Justru itu tantangannya. Memilih sisi terang itu butuh usaha. Tapi Washington percaya, dari situlah semua hal baik lainnya bermula. Oke. Mari kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah milih cara pandang positif, apa yang harus dilakuin? Washington kayaknya sangat nekenin pentingnya jadi pemikir sekaligus pelaku. Betul. Dia itu nggak suka orang yang pasif. Dia punya anekdot bagus soal ini. Soal apa tuh? Soal mahasiswa yang ditugasin ngurus kandang babi. Oh, oke. Mahasiswa yang biasa-biasa aja, ya dia cuma kerjain persis apa yang diperintahin. Titik. Tapi mahasiswa yang hebat beda ya? Beda. Yang hebat, yang punya inisiatif. Dia nggak akan nunggu disuruh buat nambah jerami biar babi-babinya anget atau benerin atap yang bocor. Dia lihat masalahnya, dia pikirin dan langsung bertindak. Ada kutipan favorit saya di bagian ini. Orang yang harus menunggu orang lain memasukkan ide ke dalam pikiran mereka tidak begitu berharga. Wah, ini tajam banget. Tajam. Ini kayak nyindir budaya kerja yang cuma nunggu perintah atau yang sekarang sering disebut act your wage. Sangat menentang itu. Karena bagi dia, inisiatif itu otot yang harus dilatih. Dan ini nyambung banget sama konsep tanggung jawab pribadi. Gimana tuh nyambungnya? Dia cerita ada tamu penting di Tuskegee yang hampir ketinggalan kereta. Sebuah pesan dikirim buat mesin kereta kuda, tapi pesannya itu cuma dilempar dari satu orang ke orang lain. Oh, lempar-lemparan tanggung jawab. Persis, si A kasih ke si B pikir itu urusan si C. Nggak ada satu orang pun yang merasa, ini tanggung jawab gue buat mastiin keretanya datang. Bisa ditebak keretanya telat. Tentu aja, tamunya hampir ketinggalan jadwal. Dan bagi Washington, ini contoh sempurna dari kelemahan karakter. Di dunia nyata, katanya, orang nggak peduli sama alasanmu. Dunia itu menghargai orang yang bisa ngasih hasil, bukan orang yang pinter jelasin kenapa sesuatu gagal dikerjain. Wah, ini nyindir banget sih. Itu bukan job desk saya. Kalimat yang sering kita dengar. Iya kan? Jadi intinya bukan cuma soal kerja keras, tapi soal kepemilikan. Merasa bertanggung jawab penuh dari awal sampai akhir. Persis. Inisiatif dan tanggung jawab penuh. Itulah fondasi kedua setelah pola pikir positif. Ini menarik. Kalau kita ngomongin soal memasukkan ide ke kepala, ini langsung nyambung ke pandangannya yang unik soal pendidikan kan. Dia nggak ngelihat pendidikan sebatas ijazah. Sama sekali enggak. Dia ngutip Daniel Webster, yang definisinya soal pendidikan itu luar biasa. Apa katanya? Webster bilang, orang yang benar-benar terdidik itu bukan orang yang punya semua pengetahuan di kepalanya. Tapi, Tapi orang yang tahu di mana harus nyari informasi. tunggu.
Ini kan kayak deskripsi era internet. Dia ngomong ini 100 tahun sebelum ada Google. Gila. Profetik banget kan? Tapi saya jadi kepikiran, apa nggak bahaya kalau orang cuma tahu cara nyari, tapi nggak punya pengetahuan dasar yang kuat? Jadinya dangkal kan? Pertanyaan bagus. Dan Washington ngejawabnya dengan konsep pendidikan industri. Oke, apa itu? Istilah ini sering disalahpahami. Orang mikir ini artinya ngelatih orang jadi buruh pabrik. Salah besar. Terus? Pendidikan industri versinya dia, itu artinya memasukkan otak ke dalam pekerjaanmu. Tujuannya bukan ngehafal, tapi bikin seseorang itu jadi baik, berguna, dan kuat, biar bisa ngasih dampak positif ke sekitarnya. Oke, memasukkan otak ke dalam pekerjaan. Kasih contoh konkretnya dong. Dia pakai analogi yang cemerlang banget. Mesin pemisah krim mentega. Mesin pemisah krim. Iya. Dulu katanya, bikin mentega itu kerjaan berat dan lama banget. Butuh tenaga fisik luar biasa. Dia nyebutnya drudgery, kerja rodi. Tapi kemudian datanglah teknologi, hasil dari pendidikan industri, yaitu mesin pemisah krim. Tiba-tiba, orang bisa ngasilin mentega berkualitas tinggi cuma dengan muter engkol. Ah, saya ngerti. Bikin kamu kerja lebih cerdas. Nah, ini nyambung ke bagian yang menurut saya paling jenius dari semua pidatonya. Gagasan tentang peluang yang tidak ditingkatkan. Oh ya, ini luar biasa. Dia ngajak mahasiswanya buat buka mata. Contoh pertamanya soal pangkas rambut. Oke. Dulu, banyak tukang cukur kulit hitam itu buka usaha seadanya, di gang sempit, peralatannya sederhana. Mereka ngelakuin itu sebagai kerja kasar aja. Lalu ada yang melihat peluang. Tepat. Orang lain datang, mereka nggak ngelihatnya sebagai sekedar potong rambut. Mereka ngelihatnya sebagai pengalaman. Oh, di-upgrade gitu ya? Di-upgrade total. Mereka sewa tempat di jalan utama, pasang karpet mewah, cermin besar yang berkilauan, kursi empuk, terus namanya jadi pangkas rambut modern atau tonsorial parlor. Wow. Mereka ngambil kerjaan yang sama, tapi masukin otak ke dalamnya, hasilnya mereka ngubah kerja kasar jadi bisnis yang elegan dan sangat menguntungkan. Itu persis kayak kedai kopi. Dulu mungkin cuma warung kopi biasa, terus ada yang datang dengan konsep interior bagus, wifi kenceng, dan jadi bisnis bernilai tinggi. Di mana-mana ada. Contoh lainnya yang dia kasih itu semir sepatu. Semir sepatu? Iya. Dulu kan kerjaan paling sederhana di pinggir jalan. Terus ada yang mikir, gimana cara ningkatinnya? Mereka buka emporium semir sepatu. Haha, namanya keren banget. Keren kan? Mereka sediain kursi bludru yang nyaman, kasih koran terbaru buat dibaca, mereka ngubah layanan sederhana jadi momen relaksasi. Pesan Washington itu kuat banget. Jangan pernah ngeremehin pekerjaan apapun. Pesan tentang meningkatkan pekerjaan ini kayaknya nyambung erat sama ide lain yang dia tekanin. Soal jangan cuma fokus polesan luar aja kan? Betul. Tentang substansi versus bayangan. Ya, ini pilar pemikiran berikutnya yang sangat penting. Substansi versus bayangan. Washington itu geram banget sama orang yang sibuk ngejar citra tapi isinya kosong. Wah, ini sih Instagram banget ya. Kelihatannya liburan mewah, tapi pulangnya pusing bayar cicilan. Persis, mengejar bayangan bukan substansi. Dia kasih contoh yang relevan banget waktu itu. Pertama soal gelar. Oke. Dia kritik orang yang gampang banget nyebut sekolah kecil seadanya sebagai universitas atau setiap pengajar sebagai profesor. Baginya itu ngejar bayangan status, bukan substansi kualitas. Dia bilang, lebih baik jadi sekolah yang jujur dan berkualitas daripada universitas palsu. Contohnya yang paling gamblang itu cerita soal pernikahan kan? Itu bener-bener miris sekaligus lucu. Sangat. Dia cerita soal seorang pemuda yang ngabisin $150. Wah, itu gede banget ya zaman dulu. Gede banget. Cuma buat pesta pernikahan, semuanya harus mewah. Gaunnya berekor panjang, sewa kereta kuda paling bagus. Pestanya meriah, semua orang kagum. Khas mengejar bayangan banget. Tepat. Tapi setelah semua bayangan kemewahan itu selesai, dia bawa istrinya pulang kemana? Kemana? Ke sebuah kabin sewaan dengan satu kamar. Astaga. Itulah definisi sempurna dari ngejar bayangan dan ngabain substansi. Fondasinya nggak ada. Lalu apa penawarnya? Gimana cara bangun substansi itu? Dimulai dari kesederhanaan. Dia cerita waktu John D. Rockefeller Jr., yang ayahnya orang terkaya di dunia, datang pidato di Tuskegee. Oke. Semua orang mungkin ngarep, pidatonya bombastis, penuh istilah rumit. Tapi ternyata, pidatonya sangat sederhana, lugas, dan gampang dimengerti semua orang. Nggak ada pamer-pamer gitu ya? Nggak ada kutipan Latin atau Yunani buat pamer intelektualitas. Dari situ,
Washington ngasih nasihat praktis, bicaralah sesederhana mungkin. Ada kekuatan besar dalam kesederhanaan, katanya. Saya setuju soal kekuatan kesederhanaan. Tapi di dunia sekarang, bukannya kadang ada tekanan buat pakai jargon rumit biar kedengeran lebih pintar? Poin yang valid, tapi yang Washington kritik itu penggunaan kerumitan buat nutupin kekosongan. Orang yang benar-benar pede sama substansinya, kayak Rockefeller Jr., justru tidak perlu pamer. Oke. Dan substansi ini nggak cuma soal gaya bicara, kan? Bukan cuma itu, tapi juga soal aset nyata. Dia sangat nekenin soal kepemilikan rumah. Betul. Bagi Washington, setiap keluarga harus berjuang buat punya rumah sendiri, sekecil dan sesederhana apapun itu. Itu fondasi mereka. Lalu rumah itu harus dirawat, dijaga kebersihannya. Itu menunjukkan harga diri ya? Tepat. Terus dia masuk lebih dalam lagi ke soal sistem di dalam rumah. Dia punya tes unik. Oh, tes kotak korek kopi itu ya? Haha, iya. Dia nanya berapa banyak ibu rumah tangga yang bisa nemuin kotak korek api di rumahnya sendiri dalam keadaan gelap gulita. Wah, saya nggak yakin saya bisa lolos tes itu. Tapi poinnya bukan soal korek api, ini soal keteraturan dan sistem. Punya sistem di rumah, di mana semua barang punya tempatnya, itu bakal hemat waktu, energi, dan ngurangin stres. Itulah substansi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita udah punya pola pikir positif, inisiatif, dan tanggung jawab, pendidikan yang cerdas, dan fokus pada substansi. Semuanya ini kayak bangunan yang bagus, tapi rasanya butuh satu pilar utama yang ngikat semuanya. Dan itu pastilah integritas. Tepat. Ini fondasi dari segala fondasi. Washington bilang, anak muda sering nanya, apa sih yang paling menguntungkan dalam hidup? Masanya, apakah ketidakjujuran pernah benar-benar nguntungin Anda dalam jangka panjang? Dan jawabannya? Jawaban dari ke-40 orang itu seragam dan tegas. Tidak pernah. Cuma kejujuran dan perlakuan yang adil yang bakal bangun kesuksesan yang abadi. Seringkali ada godaan buat ngambil jalan pintas ya. Sedikit bohong di sana-sini demi untung cepat. Tapi itu nggak bakal bertahan lama. Dia punya bukti nyata yang kuat banget. Kisah William Teller, seorang presiden bank pas terjadi kepanikan finansial besar tahun 1857. Oh, masa krisis ya? Krisis berat. Ekonomi hancur, bank-bank lain pada rontok, nasabah kehilangan uang mereka. Tapi di tengah kekacauan itu, bank yang dipimpin Teller justru nerima banyak simpanan baru. Loh, kenapa bisa begitu? Karena satu hal, reputasi. William Teller dikenal sebagai orang yang jujur dan berintegritas tanpa kompromi. Di saat semua orang panik dan gak ada yang bisa dipercaya, karakter Teller jadi aset yang paling berharga. Orang percaya uang mereka aman sama dia. Ini ngebuktiin kalimat Washington, karakter adalah kekuatan. Karakter adalah modal yang paling berharga. Dan bagian terakhir dari integritas ini, yang sangat praktis adalah soal keandalan. Soal nepatin janji. Ya, dia nutupnya dengan sesuatu yang sangat membumi. Dia cerita pengalamannya sendiri yang frustrasi sama kusir yang sering banget telat. Janji jam 8, datang jam 9. Hal sepele tapi ngeselin ya. Ngeselin. Dan itu ngerusak reputasi dan bisnis. Lalu dia bandingin sama kisah inspiratif seorang pemuda kulit hitam di sebuah firma besar di Boston. Pemuda ini dipercaya megang posisi yang luar biasa penting. Posisi apa? Mengelola semua uang tunai perusahaan. Wow, itu kepercayaan yang sangat besar. Sangat besar. Waktu pemilik firma ditanya kenapa dia percaya banget sama pemuda ini, jawabannya sederhana. Karena selama bertahun-tahun dia kerja di sini, dia nggak pernah sekalipun telat dan nggak pernah sekalipun gagal nepatin janjinya. Reputasinya dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten. Tepat. Dari sinilah Washington narik kesimpulan besarnya. Keandalan, melakukan apa yang kau bilang akan kau lakukan, tepat pada waktunya, adalah fondasi dari kepercayaan. Jadi kalau kita coba rangkum ya, perjalanan membangun karakter menurut Booker T. Washington ini, kayak membangun rumah ya? Betul. Dimulai dari fondasinya dulu, yaitu cara pandang yang optimis. Benar. Terus dindingnya dibangun dari bata inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Oke. Atapnya itu pendidikan yang cerdas kan, yang bikin kita kerja lebih efisien. Tepat. Kemudian kita isi rumah itu dengan perabotan yang substansial, bukan sekedar hiasan kosong yang cuma buat pamer. Dan semua itu disatukan oleh semen yang paling kuat, karakter yang jujur dan bisa diandalkan. Tanpa itu, sebagus apapun rumahnya, bakal runtuh juga pada akhirnya. Dan yang paling gila adalah, nasihat ini udah lebih dari seabad umurnya, tapi rasanya kayak ditulis kemarin sore. Betul. Di dunia yang serba cepat,
penuh distraksi, dan seringkali dangkal ini, gagasan buat bangun sesuatu yang solid, nyata, dan substansial dari dalam diri, itu terasa lebih penting dari sebelumnya. Ini seperti panggilan buat kembali ke hal-hal fundamental. Di tengah semua kebisingan, Washington ngajak kita fokus pada apa yang benar-benar penting dan abadi. Yaitu karakter kita. Tepat sekali. Benar. Dan ada satu ide terakhirnya yang benar-benar bikin saya mikir, yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Dia sangat menekankan pentingnya turun ke bumi pertiwi, atau memiliki fondasi yang nyata. Dia cerita tentang seorang pria yang memulai hidupnya di sebuah lubang pohon. Kedengarannya menyedihkan, tapi karena pohon dan tanah itu miliknya, dia bisa membangun kesuksesan yang luar biasa dari sana. Dia punya fondasi yang real. Wow. Jadi, pertanyaan penutup untuk Anda. Dalam perlombaan kita untuk meraih kesuksesan digital, karir yang cemerlang, dan citra di dunia maya, apa bumi pertiwi Anda? Apa fondasi nyata dan substansial yang sedang Anda bangun dalam hidup Anda, yang akan menopang Anda saat semua bayangan itu memudar?